Wait, ini bukan video Watch Mojo Top 10 Moments di film Mortal Kombat terbaru ya. Walaupun demikian, bisa dibilang film Mortal Kombat ini jadi salah satu kebanggaan bagi orang Indonesia. Karena ada abang-abang iklan shampoo, Joe Taslim, yang jadi salah satu karakter utamanya. Gak kaleng-kaleng emang abang kita yang satu ini udah di Fast and Furious, Star Trek Beyond, kini ada di Mortal Kombat. Tapi munculnya nama Joe Taslim gak ujung-ujung ada di Hollywood begitu saja. Film The Raid pada tahun 2011 lalu bisa dibilang jadi salah satu loncatan bagi karir Joe serta aktor lain seperti Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Film ini dan sequelnya The Raid 2 berhasil menempatkan Indonesia dalam peta perfilman dunia. Sampai-sampai sosok seperti Samuel L. Jackson mengidolainya. What is your favorite movie of all time? My favorite movie of all time is The Raid 2. Well, there you go. Anyway, walaupun The Raid and The Raid 2 sukses, bukan berarti industri film Indonesia sudah benar-benar baik dan bagus. Dua film tersebut nyatanya disutradarai oleh Gareth Evans yang adalah orang Wales. Selain itu, muncul juga banyak pertanyaan terkait seberapa besar kontribusi dan geliat industri perfilman Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2010, kontribusi industri perfilman terhadap ekonomi Indonesia ada di angka 0,43% terhadap GDP. Namun, jumlah ini menurun di tahun 2015 menjadi hanya 0,16%. Angka ini tentu sangat kecil dibandingkan keseluruhan potensi kontribusi industri kreatif pada ekonomi nasional yang mencapai 7,1% terhadap GDP. Konteksnya makin menarik jika membandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan yang walaupun pada tahun 2018 lalu sumbangsi sektor perfilmannya hanya 0,4% terhadap GDP. Namun beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Well, bisa memproduksi film Parasite untuk menang 4 penghargaan Oscar bahkan mendapatkan trofi Best Picture sudah lebih dari cukup untuk menggambarkannya. Nah, di Indonesia sendiri, beberapa waktu terakhir muncul narasi pembangunan pusat perfilman berskala internasional di Bali. Ini terkait kerjasama yang disepakati antara United Media Asia dari Indonesia dan Kreatif Artis Agency dari AS. Rencananya, dua perusahaan ini juga akan membangun fasilitas produksi film skala besar di Provinsi Bali. Lalu, seperti apa potensi kontribusi proyek yang didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terhadap perkembangan film nasional Indonesia? Kira-kira kenapa ya film Indonesia belum bisa berkembang baik? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Berkembangnya industri film dengan kemunculan kerjasama seperti ini bisa saja menguntungkan bagi Indonesia secara strategis dalam jangka panjang. Selama ini, film kerap menjadi senjata bagi negara-negara lain dalam membangun citra dan branding, serta juga menjadi produk dari simbol perubahan. Well, Soekarno pernah bilang bahwa produk budaya seperti musik, dance, dan juga film adalah alat revolusi. Bapak Uni Soviet Vladimir Lenin juga pernah bilang, "Film for us is the most important of the arts." Lebih jauh, Ian Jarve dalam bukunya Movies as Social Criticism juga menulis bahwa film bisa menuntun masyarakat pada sebuah perubahan sosial. Film itu sendiri juga adalah gambaran perubahan sosial masyarakat. Parasite misalnya adalah gambaran perubahan besar yang telah terjadi pada Korsel secara keseluruhan. Nah, jika pusat perfilman itu benar-benar bisa dibangun Bali, maka hal ini tentu akan positif pada nation branding Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi sebuah negara. Hollywood dianggap berhasil menjadi ujung promosi citra dan nilai-nilai budaya AS. Sosok Captain America di film-film Marvel Studios misalnya dianggap menjadi simbol bagi prinsip-prinsip demokrasi ala AS.
Artinya, jika bisa meningkatkan citra, ekonomi, dan soft power Indonesia, tentunya investasi lewat pembangunan pusat perfilman ini akan menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan sejumlah kebijakan, baik itu aturan hukum, kemudahan pajak, kemudahan kerjasama dengan rumah-rumah produksi film global, dan lain sebagainya yang mampu menopang perkembangan industri ini. Ini pernah dilakukan oleh pemerintah Korsel sejak tahun 1990-an. Sebelumnya, selain karena upaya sensor terhadap industri perfilman, pemerintah Korsel pada tahun 1960-an hingga tahun 1980-an melakukan pembatasan terhadap film asing dengan harapan dapat meningkatkan permintaan pasar pada film-film dalam negeri. Semua berubah ketika gelombang demokratisasi terjadi pada tahun 1990-an. Sejumlah deregulasi terjadi di industri penyiaran dan film. Deregulasi ini mulai terjadi pada kebijakan-kebijakan seperti sensor dan pembatasan film-film asing. Lebih lanjut, pemerintah Korsel memperbolehkan upaya produksi bersama dengan perusahaan-perusahaan film asing. Sejak akhir 1980-an, studio-studio besar macam 20th Century Fox, Warner Bros., Disney, dan lain sebagainya satu persatu masuk ke negara tersebut. Lewat kebijakan tersebut, insan perfilman Korsel dapat mengalami peningkatan kemampuan atau knowledge transfer dari negara-negara lain yang memiliki kapabilitas mumpuni. Knowledge transfer ini bukan hanya dari sisi cara pembuatan filmnya saja, melainkan juga dari cara pikir atau mindset, sistem kerja yang profesional, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Terkait pendidikan sendiri, pada tahun 1984, pemerintah Korsel mendirikan institusi pendidikan khusus di bidang perfilman, yakni Korean Academy of Film Arts atau KAFA. KAFA inilah yang menghasilkan insan-insan perfilman Korsel yang sukses di luar negeri, termasuk sutradara film Parasite, Bong Joon-ho. Bila belajar dari Korsel, bukan tidak mungkin upaya pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan, peningkatan SDM dan pembuat regulasi menjadi krusial dalam mengembangkan industri film. Selain itu, jika pemerintah mampu mengondisikan industri yang sehat, tentu perfilman bisa menyumbang lebih banyak untuk ekonomi Indonesia. Well, selama ini kita tahu masih ada masalah monopoli di industri bioskop, persoalan pembajakan, dan lain sebagainya. Jika hal-hal ini berhasil diatasi, bukan tidak mungkin lewat kerjasama membangun pusat perfilman di Bali, mimpi makin banyak karya seperti The Raid yang mendunia bisa tercapai. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya masih kurang dari industri film Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time. Bye!